Hai, aku Dia. Aku mau share, dan mungkin ini share untuk sesuatu yang gak jelas kayak gini mungkin ya. Besok, tanggal 20 September itu menjadi tanggal terakhir setahun yang lalu gua diberhentikan gitu. Kontraknya gak dilanjutin gitu lah. Ya gue nyebutnya layoff gitu sih. Cuma bukan yang dipaksa kayak ya kita ada efisiensi terus kita di layoff, nggak kayak temen gue yang masih di sana. Tapi sekarang mereka udah pada di layoff semua sih. Jadi gue selesai kontraknya dan sekarang udah setahun gue nganggur, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih, gue udah cerita banyak hal hampir setiap bulan. Jadinya ya kegiatan gue gitu, kadang gue kursus, kadang gue nyoba ngerajut, terus kadang gue freelance gitu kan, kadang gue bikin bisnis. Dan by the way gue di beda tempat, cuma ini sebenarnya kamar gue. Jadi selama ini tuh gue syuting tuh di kamar adik gue gitu kan, karena menurut gue kayak ya tempatnya cukup nyaman gitu buat syuting, karena kamar gua tuh sebelumnya tuh berantakan banget. Bipolar, jadi pas depresi itu kamar tuh berantakan banget parah. Nah terus sekarang gua alhamdulillah udah mendingan mentally, jadinya ya dibantu sama keluarga gua tetap untuk ngeberesin kamar gua, jadinya sekarang gue bisa beraktivitas di kamar gue lagi gitu. Kamar gue kecil sih, ini gue tinggal 2 jengkal aja tuh udah nyampe tembok gitu. Jadi dan gue naruh kamera ini tuh di pintu gitu. Jadi ya kamar gue sangat kecil, kos-kosan banget vibe-nya. Tapi gue ada background putih gitu buat ya gue lebih seneng aja sih background polosan gitu. Anyways, gue nggak pengen ngelanjutin vlog yang kayak gini lagi sih, karena pertama gue nggak suka memori HP gue tuh penuh dengan muka gue. Jadi gue bukan tipikal orang yang suka selfie gitu kan. Jadi pas gue ngelihat kayak memori gue penuh cuma gara-gara video, dan gue belum nge-backup memori video yang ada di HP gue, jadinya ya udah gitu. Jadi penuh aja gitu HP gue, padahal mah isinya tuh video semua gitu. Dan ada beberapa video yang gue hapus, yang udah gue upload terus gue hapus, karena ya itu gue males banget memorinya penuh. Kedua, gue nggak terlalu pengen keluar, nggak tahu kenapa gitu. Gue ngerasanya kayak mulai depresi lagi sih, tapi pas gue perhatiin, gue refleksi lagi, ternyata tuh tahun ini tuh tahun rapid, istilahnya tuh adalah rapid cycling. Jadi cycling tapi cepet gitu. Jadi normalnya ya bipolar itu selama setahun itu kurang lebih ada 4 episode atau 3 episode gitu. Nah kalau udah 4 sampai lebih episode dalam setahun itu udah rapid cycle. Dan tahun ini mood gua tuh kayak bener-bener roller coaster banget, parah. Jadi ada 1 bulan tuh kayak depresi, terus 1 bulan senang lagi, bulan berikutnya sedih lagi, bulan berikutnya senang lagi, sampai akhirnya sekarang tuh gue hitung-hitung tuh udah 6, dan mungkin sekarang udah episode ke-7 gitu mungkin. Jadi kayak rasanya tuh kayak lu lagi PMS, tapi PMS-nya itu ini tuh triggernya tuh bukan karena mau mens atau apa gitu kan, mau datang bulan atau enggak sih gitu. Dan sekarang gue udah lepas obat, walaupun kadang-kadang gue minum gitu. Pas kemarin tuh kayak abis demo dan gue gitu nge-freeze parah, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau
ngerjain kegiatan yang sehari-hari itu nggak bisa. Terus pokoknya nge-freeze aja deh, gue nggak bisa gitu, cuma bisa nge-scroll gitu kan, scroll HP doang. Dan itu recovery-nya itu udah lumayan tuh, recovery-nya tuh lumayan 2 minggu. Demonya itu kan seminggu berikutnya itu gue masih nge-freeze tapi udah mendingan. Minggu berikutnya gue terpaksa buat minum obat lagi biar seenggaknya tuh gue nggak mikir yang aneh-aneh gitulah gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan, walaupun belum seproduktif yang gue harapkan. By the way, gue sampai bikin agenda nih. Jadi sisi yang ini planningnya, jadi rencana ke sehari-hari gue apa, terus ini tuh realitanya tuh kayak gimana gitu. Jadi yang satu adalah planningnya, yang satu adalah trackingnya gitu. Dan gue suka journaling kayak gini, sama paling task to do list atau sesuatu hal yang pengen gue kerjain apa gitu, kayak brain dump gitu. Jadi gue lagi suka nih produktif, walaupun prioritas gue belum gue kerjain gitu. Paling gue kerjain sebentar gitu, pelan-pelan tapi pasti. Gue bikin ya lumayan sih selama gue nge-freeze kemarin tuh pas demo. Gue bikin ini nih, which is seru, ada sesuatu yang bisa gue gue ngerasa kayak produktif aja gitu. Terus gue juga nyelesain rajutan tante gue. Jadi tante gue tuh mesen pas ada jumbo, dan sampai sekarang tuh gue baru selesaiin tuh sekarang gitu. Terus gue ngelanjutin yang ya ada sih beberapa project yang pengen gue kerjain, dan gue pengen belajar ngejahit, dan mungkin gue akan jualan tas gitu sih. Gue belum berani buat bikin baju dari ngejahit gitu, tapi gue mau bikin tas gitu. Nah, ngomong-ngomong tas, ngomong-ngomong ngerajut, ngomong-ngomong ngejahit, berhubung gue nggak mau bikin yang kayak gini nih, vlog yang nggak jelas gitu kan, gue ceritain sehari-hari, padahal orang tuh sebenarnya tuh nggak terlalu kenal gue gitu sebenarnya. Jadinya gue pengen bikin channel ini buat project handcraft gitu lah. Soalnya kan kemarin tuh gue sempet identitas krisisnya itu benar-benar parah banget gitu kan, pas lagi demo, dan selanjutnya gitu 3 minggu. Terus ditambah lagi gue main game tentang cara main gamenya itu ngoding gitu. Nama gamenya itu The Farmer Was Replaced kalau nggak salah. Iya, The Farmer Was Replaced. Dan gue baru main 2 jam ngoding. Dan ngodingnya itu bukan ngoding yang parah banget gitu loh. Bukan ngoding yang bikin aplikasi gitu, enggak. Cuma ngeoperasiin robot gitu buat nanam padi, nanam apapun gitu. Itu tuh main 2 jam, kepala gue udah sakit banget coy. Jadi otak gue tuh udah nggak kuat buat mikir berat gitu. Jadi kayak gue lulusan komputer, alhamdulillah jurusan dan kerjaan gue sebelumnya itu linear. Jadi kuliahnya komputer, kerjanya pun juga komputer. Cuma setahun belakangan nganggur ini, gue ngerasa kemampuan otak gue tuh menurun. Bukan masalah skill, tapi benar-benar kemampuan otak gue gitu. Jadi gue kerja apaan cuy gitu. Pengalaman sama pendidikan itu udah klub banget gitu loh, komputer gitu. Kayak identitas gue tuh udah anak komputer gitu. Sorry, iklan dikit, gue harus nutup pintu biar suara pengajian di deket
Dekat rumah gue ada masjid, jadi setiap Jumat itu ada pengajian gitu sih abis Jumatan. Jadi sorry, ada backgroundnya nih, suara. Tapi gue sebentar lagi mau selesaiin sih ini. Nah, gue sempat sedih sih karena gue anak komputer dari SMK sampai sekarang, setahun yang lalu itu udah ngoding gitu. Jadi kalau gue hitung-hitung itu udah 10 tahun gue ngoding website gitu, dari yang awalnya PHP, terus JavaScript, terus kemarin tuh gamenya itu tentang Python gitu. Jadi pas gue ngerasa kemampuan otak gue itu sangat-sangat menurun sekali dan gue nganggur, gue kayak, dan juga gue ada tekanan dari keluarga gue buat kerja gitu. Jadinya kayak sedihnya tuh kayak aduh ini gimana gitu kan. Terus akhirnya gue kayak jujur sama diri gue sendiri, lo tuh enjoy-nya yang mana gitu. Lo tuh seneng ngerjain apa, lo tuh seneng ngapain gitu yang bisa menghasilkan gitu. Dan gue ngerasa hidup gue itu selalu dipertimbangkan dengan kriteria mudah gitu. Gue milih ngoding karena gue udah ngerasain susah-susahnya di awal, jadi pas gue masuk kuliah itu udah ngerasa mudah gitu, lebih mudah daripada bidang lain gitu. Terus pas gue lulus kuliah, gue pengennya jadi animator, tapi animator masih susah, jadi gue balik lagi ke ngoding karena alasannya adalah mudah gitu. Dan sekarang gue mikir kayak, apa yang menurut gue mudah tapi menurut orang lain tuh susah gitu. Dan buat gue seneng handcraft sih, karena tangan gue tuh nggak bisa diem gitu, badan gue pun juga nggak bisa diem. Kadang-kadang tuh kalau gue nggak sibuk dengan mengerjakan sesuatu itu udah mondar mandir aja gitu. Gue seneng mondar mandir gitu, maksudnya aktivitas tubuhnya tuh ada tapi nggak se ekstrim atlet gitu. Gue bahkan nulis di braindomnya gue pengen jadi anak rumah tangga deh. Kalau ada istilahnya ibu rumah tangga, gue anak rumah tangga deh gitu. Jadi gue ngurusin rumah, kalau ada kerjaan pun kerjaan yang bisa dikerjain di rumah gitu. Dan dari gue kuliah pun gue concernnya tuh sama rumah sih, sama apapun yang ada di rumah gitu. Kalau gue balik lagi ke zaman kuliah, kalau gue nggak ada kelas, gue lebih milih untuk nyetrika gitu. Hitung-hitung ngebantu ibu gue lah buat nyetrika gitu. Kalau nyuci bisa ibu gue, bisa bapak gue, tapi gue nggak begitu bisa nyuci. Gue pengen belajar sih, padahal cuma pakai mesin gitu. Cuma ya gue nggak terlalu bisa sih kalau nyuci gitu. Paling sekarang tuh gue paling seringnya adalah ngurus anabul gitu kan. Soalnya kan kayak anabul kan berak gitu kan, terus kadang lapar makan gitu kan, terus sama paling ngisi air sih gitu. Jadi gue tuh orangnya senang minum banyak, sehari tuh 2 liter. Dan kadang-kadang keluarga gue tuh nggak sempet minum karena gue abisin airnya, jadinya gue bantu buat ngisiin airnya gitu. Jadi tetap penuh di rumah gitu, walaupun gue setiap harinya itu minum 2 liter gitu. Jadi gue pengennya jadi anak rumah tangga sih gitu. Kadang-kadang kerja bikin crafting gitu sih. Gue nggak tahu bakalan bertahan berapa lama. Kalau secara finansial gue masih ada nyawa 6 bulan at least, kalau gue nggak hitung sama handcraftnya gitu. Jadi gue nggak beli peralatan atau bahan kayak gitu, nggak bisa setahun. Tapi kalau gue sama handcraftnya mau nggak mau 6 bulan gitu. Dan jujur sejak gue kerja tuh gue nggak minta sama orang tua. Bahkan setahun terakhir pun gue
minta sama orang tua, kecuali kalau orang tua gue kasih gitu. Kayak makan, biasanya sih makan sih di provide gitu. Cuma kalau gue pengen sesuatu terus gue minta duit itu nggak pernah sih setahun terakhir gitu. Jadi ya alhamdulillah sih gitu. Cuma kalau buat kedepannya gue cuma bisa bertahan 6 sampai setahun gitu sih. Seterusnya paling gue mau nggak mau sih minta sama orang tua sih. Sebenarnya tuh kemarin tuh gue sebelum gue nge-freeze itu gue sempat panik gitu, karena di keluarga gue tuh ada yang punya hutang lumayan banyak. Bukan lumayan lagi, emang banyak banget gitu. Cuma ternyata pas digali-gali lagi itu bukan utang, tapi kita ngutangin gitu. Jadi orang lain tuh ngutang ke kita gitu. Dan itu nominalnya tuh cukup banyak gitu. Gue sampai kayak gue mikir kayak orang dulu tuh kayak enak banget gitu loh, kerjanya tetap, gajinya ya nggak sebanyak yang kita pikirin, tapi kalau kita pinter nabungnya tuh bisa banyak banget gitu. Gue bilang banyak itu bisa MM-an gitu. Literally eman gitu. Jadi kayak kita tuh yang tabungannya itu nggak sampai eman itu kayak gila gitu kan. Orang-orang dulu tuh kerja udah tetap gajinya lah cukup gitu. Dan gua generasi ketiga nganggur. Kenapa ya generasi ketiga tuh selalu ngedown gitu, selalu selalu hancur gitu jatuhnya. Kalau generasi pertama kan kayak perintis gitu kan, generasi kedua itu penerus, tapi generasi ketiga tuh entah kenapa tuh nggak destroy gitu sih. Anyways, udah ini. Jadi karena gua pengen jadi anak rumah tangga dan kerjaan gua cuma ngerajut, gua nggak tahu apakah gua mampu kerja sebagai programmer lagi atau enggak. Tapi gua kayak pengen ngelanjutin ngerajut aja sih, ngerajut atau enggak ngejahit atau enggak ngenyulam gitu, sesuatu yang bisa gue kerjain pakai tangan gue. Dan mungkin channel ini tuh nggak bakalan jadi channel gue curhat sih, tapi jadi channel gue bikin karya. Jadi video ke depan gue nggak bikin video vlog kayak begini lagi. Apapun series yang sebelumnya tuh gue nggak bikin, kecuali human design. Kayaknya human design tetap sih gue kerjain. Tapi ya lihat aja sih nanti sih. Paling kalau bahasa Inggris gue bikin video tentang rajut atau jahit. Kalau bahasa Indonesia gue bikin human design gitu. Vlog yang lainnya gue nggak mau nerusin. Sumpah gue males banget. Kayak sehari-hari apa ya, paling cuma ngurusin rumah gitu kan, bikin karya kayak gitu doang sih. Lama-lama gue ngelantur, jadi gue selesain aja video ini. Thank you for watching. Kalau kalian tertarik human design atau crochet atau knitting atau ngejahit, tetap follow, subscribe. Kalau enggak ya nggak apa-apa, unsubscribe aja. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.